baik. Amin. Nah, saat ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu, ambil sikap yang baik, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Kita naikkan satu pujian, Bapa, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu yang kami boleh rasakan dalam hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sama-sama ku naikkan syukur, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita naikkan pujian dari awal dengan kesungguhan hati kita. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Naikkan syukur, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri.
tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Engkau baik. Adik-adik, mari kita ambil sikap yang baik. Kita mau berdoa di hadapan Tuhan untuk mengawali ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami, sehingga kami boleh beribadah kepada Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan boleh menjadi kesukaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap beribadah kepada Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya. Kakak percaya bahwa Tuhan sungguh baik buat setiap kita. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi kita, karena Yesus menyayangi kita. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Yesus sayang semua. Kita bertepuk tangan untuk memuliakan bagi nama Tuhan. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sekali lagi, Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Haleluya. Kakak percaya bahwa Tuhan Yesus sayang sama kita semua. Oleh sebab itu, biar kita terus memuji Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan.
karena Dia adalah sobat kita yang tidak pernah meninggalkan sekalipun kita di dalam masalah, kita di dalam sakit. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kenapa? Karena Dia adalah sobat kita yang setia. Kita terus memuji Tuhan, kita menaikkan pujian ini bersama-sama dengan sukacita, dengan hati yang gembira. Amin, adik-adik. Ayo kita menaikkan pujian ini bersama-sama. Ada satu sobatku yang setia. Satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Aku percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah sobat kita yang setia. Nah, adik-adik, pada saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita ambil posisi duduk yang baik untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menaikkan satu pujian firman Tuhan ku dengar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kesempatan ini kami mau mendengarkan firman. Terima kasih ya Allah. Haleluya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan,
tenang. Ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Selamat hari di rumah, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami sudah siap merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati setiap firman Tuhan yang kami dengar untuk kami melakukannya bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu untuk anak-anak dimanapun berada. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, pernahkah kamu mengalami pada waktu sakit? Ada yang di sini pernah mengalami sakit? Ada, termasuk kakak juga pernah sakit. Pasti perasaannya kalau sakit tidak menyenangkan, bukan? Nah, anak-anak yang di rumah, pada saat kita sakit, siapakah yang merupakan pertolongan kita ketika kita mengalami rasa sakit? Apakah dokter? Apakah mama papa? Atau siapa? Ayo adik-adik. Kita kalau sakit, kita pasti yang pertama harus lari kepada Tuhan. Karena Tuhan sumber kekuatan bagi kita dan Tuhan pribadi yang menyembuhkan kita. Adik-adik, tahukah di Alkitab di dalam 2 Raja-Raja pasal 20 ayat yang pertama hingga dengan ayat yang ke-11 ada seorang raja yang sangat takut akan Tuhan. Namanya Hizkia. Iya, adik-adik, Hizkia adalah raja Israel Selatan yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Ia takut akan Tuhan, ia setia kepada perintah Tuhan. Sayangnya, Hizkia jatuh sakit. Apa yang terjadi ya dengan Hizkia? Apakah Tuhan akan menolongnya? Nah, coba adik-adik semuanya duduk yang baik dan dengarkan firman Tuhan hari ini. Hizkia disembuhkan oleh Tuhan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, Hizkia sangat mengasihi Tuhan. Ia menjalankan pemerintahannya sebagai raja yang baik, raja yang takut akan Tuhan. Tuhan mengasihi Hizkia, namun pada waktu Hizkia jatuh sakit, kondisinya tidaklah baik-baik saja. Ia hampir mati, kata firman Tuhan. Lalu kemudian Tuhan mengutus seorang nabi yang juga dipakai Tuhan, namanya Yesaya bin Amos. Pada waktu itu Tuhan berkata kepada Yesaya, pergilah untuk menyampaikan firman Tuhan kepada Raja Hizkia. Lalu Yesaya kemudian pergi menemui Raja Hizkia. Ketika dia ketahui Raja Hizkia sakit, ia pun pergi menghampiri Raja Hizkia dan berkata, menyampaikan firman Tuhan. Bahwasanya beginilah firman Tuhan kepada engkau Hizkia, engkau tidak akan hidup. Karena Tuhan berkata dalam firman-Nya, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Kira-kira bagaimana adik-adik kalau mendengar perkataan itu langsung dari Tuhan? Bahwasannya umurnya tidak diperpanjang, tetapi dia akan mati. Tentu saja dia pasti mengalami kesedihan, bukan? Bagaimana dengan keluarganya? Juga mengalami kesedihan. Pada waktu itu Raja Hizkia, kemudian dia yang terbaring di tempat tidur, kemudian dia mengarah kepada dinding dan dia meneteskan air mata.
ketika dia sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, ia pun berdoa kepada Tuhan. Doa Hizkia, kata firman Tuhan di ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Wah, ternyata Hizkia punya catatan sejarah yang baik. Di hadapan Tuhan, ia sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Adik-adik dikasih oleh Tuhan, jangan takut kalau engkau sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Engkau hidup dengan setia, hidup dengan tulus, maka Tuhan pasti mendengar doamu. Siapa yang percaya doanya dijawab oleh Tuhan? Coba angkat tangannya. Wah, semuanya adik-adik hebat. Kita percaya bahwa Tuhan pasti mendengarkan doa kita ketika kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Nah, adik-adik dikasih oleh Tuhan, di tengah-tengah doanya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan kembali berfirman untuk kedua kalinya dan memerintahkan kepada Yesaya bin Amos, pergi kembali hampiri Hizkia dan katakan kembali firman Tuhan yang kusampaikan kepadamu. Segera setelah itu Yesaya kemudian dia pergi menemui Hizkia yang pada waktu itu masih dalam keadaan sakit yang sangat parah. Kata firman Tuhan tadi, ia hampir mati. Dan kemudian untuk kedua kalinya Yesaya menyampaikan firman Tuhan kepada Hizkia. Demikian firman Tuhan, firman Tuhan. Ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Kata firman Tuhan, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Sungguh luar biasa kan adik-adik? Bahwasanya Hizkia didengar doanya oleh Tuhan. Dan kata firman Tuhan, air matanya sungguh diperhitungkan oleh Tuhan. Kita belajar pada pagi hari ini, Tuhan sungguh mendengarkan doa yang lahir dengan hati yang berpaut kepada Tuhan. Hati yang datang dengan tulus kepada Tuhan. Jadi kalau adik-adik dan kakak berdoa, jangan lupa punya hati yang tulus ya, dan sikap yang sungguh-sungguh. Maka percaya doa kamu pasti didengar oleh Tuhan. Siapa yang mau berdoa bersama sebentar? Kita berdoa sama-sama ya, dengan sungguh-sungguh dan percaya doa kamu pasti dijawab oleh Tuhan. Kamu yang berdoa untuk Tuhan kasih kepintaran, pasti Tuhan akan menjawab doamu. Kamu yang berdoa untuk umur yang panjang, kalau hari ini yang berulang tahun, percaya Tuhan akan memberikan kamu umur yang panjang. Kamu minta kepandaian, kecerdasan, percaya Tuhan pasti akan memberikan kamu anak-anak yang menjadi anak-anak Tuhan yang hebat, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, ketika itu Hizkia berkata, apa yang disampaikan oleh Tuhan kembali Yesaya. Dan apakah tandanya kalau aku tidak akan mati, tetapi aku sembuh? Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan memperpanjang umur Hizkia. Dan Tuhan menjawab doanya, bukan saja dia sembuh dan tidak akan mati, tetapi umurnya diperpanjang oleh Tuhan. Siapa yang di sini biasa kalau ulang tahun minta umurnya diperpanjang oleh Tuhan? Ayo, ada? Supaya kalau kamu diperpanjang umurnya, jangan lupa ya, kamu berikan umur kamu, hidup kamu untuk kamu setia sama Tuhan. Ya anak-anak yang di rumah, nah yang dikasih oleh Tuhan, kata firman Tuhan, umurnya diperpanjang bukan 1 tahun, bukan 5 tahun, tetapi 15 tahun. Wow,
betapa luar biasanya Tuhan. Kalau kamu berdoa sungguh-sungguh dengan ketulusan hati, apalagi dengan disertai air mata kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab doa kamu. Dan kata firman Tuhan, Tuhan itu memperpanjang umur kita. Jadi percayalah, hidup dan mati kita ada di tangan Tuhan. Dia yang akan memperpanjang hidup kamu. Dia yang akan memakai kamu menjadi alat yang ajaib. Jadi umur panjang ada di tangan Tuhan ya anak-anak, bukan di tangan siapa saja. Apalagi di tangan papa dan mama. Umur kita ada di tangan Tuhan. Hidup atau mati, umur kita ada di tangan Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, umur Hizkia diperpanjang menjadi 15 tahun oleh Tuhan. Lalu Hizkia mendapat tanda dari Tuhan. Katanya bahwasannya di ayat yang ke-9 sampai ayat ke-10 Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang dijanjikannya. Akan majukah bayangnya itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak. Ayat ke-10 kata firman Tuhan, Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Jadi adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, pada waktu itu ada sebuah alat. Nah, alat buatan itu akan melihat bayangan kita. Nah, Hizkia minta tanda itu kepada Tuhan melalui Yesaya. Yesaya berdoa sungguh-sungguh agar bayangan itu mundur 10 tapak. Nah, adik-adik dikasih oleh Tuhan. Jadi kita bisa berdoa kepada Tuhan pada saat kita sakit, pada saat kita ingin umur kita diperpanjang oleh Tuhan. Siapa yang takut mati di sini? Ayo, jangan takut mati ya anak-anak, tetapi takutlah akan Tuhan. Percayalah, hidup kita, hidup atau mati kita ada di tangan Tuhan. Dia yang akan memperpanjang, dia juga yang akan memperpendek umur kita. Kalau kita diberi Tuhan umur yang panjang, jangan lupa kita mau melayani Tuhan. Ya, anak-anak dikasih oleh Tuhan, jadi percayalah Tuhan akan mendengar doa kita yang tulus. Dan Tuhan juga yang akan menyembuhkan sakitmu. Bahkan dia yang akan mengangkat kesakitanmu. Dia beri umur yang panjang. Percayakan hidupmu kepada Tuhan, bahwa hidupku, mati ataupun hidup sampai hari ini itu miliknya Tuhan. Dan jangan lupa Tuhan ingin pada hari ini kalau engkau sudah disembuhkan oleh Tuhan, engkau sudah diperpanjang umurmu, usiamu kepada Tuhan untuk bersyukur kepada Tuhan. Makanya adik-adik biasanya kalau perayaan pesta ulang tahun pasti yang dinaikkan doa kepada Tuhan adalah ucapan terima kasih. Karena Tuhan memberikan umur kita 1 tahun lagi ditambahkan. Jadi jangan lupa bersyukur ya kalau kamu berulang tahun atau umurmu diperpanjang oleh Tuhan. Tuhan rindu seperti Hizkia pada hari yang ketiga ketika dia diperpanjang umurnya, pergi ke rumah Tuhan. Nah, ini anak yang dikasih oleh Tuhan, bagi kamu yang berulang tahun, bagi kamu yang ditolong oleh Tuhan dari sakit dan diberikan umur yang panjang dan lewat dari kematian, jangan lupa pergi ke rumah Tuhan ya. Sama seperti Hizkia, dia takut akan Tuhan. Dia pergi bersyukur kepada Tuhan. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, jangan lupakan kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Ketika engkau disembuhkan, ketika engkau diperpanjang umurmu, setiap tahun kamu memperingati hari ulang tahunmu, dan pergilah ke rumah Tuhan untuk berterima kasih kepada Tuhan.
Hari ini coba kakak mau lihat tangannya. Siapa yang di sini umur panjang? Yang berulang tahun? Wah, ternyata ada ya anak-anak yang berulang tahun. Kiranya Tuhan memberikan umur yang panjang dan berkat-berkat yang melimpah. Kalau engkau sakit, jangan langsung cari rumah sakit ya. Jangan langsung cari obat atau dokter. Tapi berdoalah terlebih dahulu karena Tuhan sumber kesembuhan. Dia Tuhan yang menyembuhkan sakit kita, kelemahan kita, bahkan Dia yang menyembuhkan segala luka-luka kita. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, Hizkia disembuhkan oleh Tuhan. Hizkia diperpanjang 15 tahun oleh Tuhan. Dan Hizkia hidup setia dan tulus hati di hadapan Tuhan. Selama 15 tahun umurnya, dia menjalankan pemerintahan dengan takut akan Tuhan. Dimanapun anak-anak berada, kalau engkau sudah ditolong oleh Tuhan, jangan lupa untuk setia kepada Tuhan. Untuk hidup taat, tulus di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan memakai anak-anak dimanapun berada, menjadi anak-anak yang hebat dan anak-anak yang luar biasa. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak dan kakak berdoa supaya semuanya dipakai Tuhan secara luar biasa. Minggu ini kita ayat hafalan bersama-sama di dalam 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 5 bagian C. Demikian firman Tuhan dikatakan di sana. Aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga dan engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Kata aku adalah Tuhan. Tuhan berkata kepada Hizkia, aku Tuhan yang menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Jadi anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kita bersama-sama menghafalkan ya ayat hafalan minggu ini dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat yang ke-5 bagian C. Yakni aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga engkau pergi ke rumah Tuhan. 2 Raja-Raja 20 ayat yang ke-5 bagian C. Sekali lagi ya anak-anak, kita menghafalkannya. 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat yang ke-5 bagian C. Aku, kata Tuhan ya, atau firman Tuhan, aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Kiranya sepanjang minggu ini jangan lupa ya, ada satu pribadi yang akan menyembuhkan engkau. Kalau anak-anak hari ini ada yang sakit, percayalah sebentar kita berdoa sama-sama dan Tuhan akan menjawab doa kita. Kita hafalkan kembali ya, 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat yang ke-5 bagian C. Bunyinya, aku Tuhan akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau pergi ke rumah Tuhan. 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat yang ke-5 bagian C. Kakak berdoa sepanjang minggu ini, kalau anak-anak ada yang sakit, percayalah Tuhan pasti akan menyembuhkan. Pada hari ini, jikalau ada anak-anak yang berdoa untuk umur yang panjang, berulang tahun, kita berdoa, mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur punya Allah yang ajaib. Tuhan yang menyembuhkan segala sakitku, segala luka dan kelemahanku. Tuhan yang gantikan dengan sukacita dan kesembuhan. Terima kasih juga Tuhan, kalau sampai pada hari ini Tuhan masih memperpanjang umur kami. Dan Tuhan punya rencana yang besar untuk dipakai oleh Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu
selama kami masih hidup, selama Tuhan memberikan kami umur yang panjang menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berdoa buat anak-anak yang hari ini yang sakit, mari Tuhan mengulurkan tangan-Mu memberikan kesembuhan. Bagi anak-anak yang hari ini berulang tahun, biar bersama-sama kami bersuka cita dan berdoa berterima kasih kepada Tuhan. Dan kami tidak lupa untuk pergi ke rumah Tuhan, mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadikan kami saksi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yang sudah kami dengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai jumpa minggu depan. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saat ini kita mau memberikan persembahan. Nanti adik-adik bisa mempersiapkan persembahannya atau juga bisa minta tolong orang tua untuk bantu memberi persembahan melalui scan QRIS yang ada di layar, ya. Nah, sebelumnya kita mau berdoa buat persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan kami mau memberikan persembahan. Tuhan tolong sehingga setiap persembahan yang kami berikan boleh berguna dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberi. Haleluya, amin. Nah, adik-adik kita naikkan pujian Berilah Yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita menutup ibadah kita dan kita naikkan pujian Ku Tak Dapat Jalan Sendiri. Tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah daku, biarlah sinar-Mu menerangi. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sekali lagi, ku tak dapat jalan sendiri. Tak dapat jalan sendiri. Tolonglah daku, biarlah sinar-Mu menerangi. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Adik-adik, mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat Tuhan yang sudah Engkau nyatakan melalui ibadah kami hari ini. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan terus berkati setiap adik-adik sekolah minggu, berikan kesehatan, kekuatan. Tuhan berkati studi mereka.
Tuhan juga berkati orang tua mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang Kau boleh nyatakan dalam kehidupan kami sampai saat ini. Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama untuk Kau selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik jangan lupa ya, untuk minggu depan tetap ibadah seperti biasa ya. Adik-adik yang bisa datang ke gereja bisa langsung datang di gereja, tapi kalau tidak bisa datang di gereja juga bisa beribadah melalui channel YouTube yang sama. Nah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom teman-teman, Kak Agup di Pluit mengundang kamu semua untuk mengikuti ibadah perayaan Natal Kak Agup di Pluit pada tanggal 24 Desember pukul 5 sore di Gereja Gupti Pluit. Ayo teman-teman, datang dengan penuh sukacita untuk kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Kami tunggu ya. Tuhan Yesus memberkati.